Halo teman-teman Bernard dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semua masih dalam kondisi sehat selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 September 2024, tepatnya di SPBU Batu Ceper, Tangerang. Saya ingin mengajak teman-teman kembali motoran. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman berkunjung ke tempatnya Pak Tony, pemilik keramba mancing apung yang ada di Pantai Sari Ringgung, Bandar Lampung. Nah, untuk trip kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh dua teman ya, yaitu Sena dan Edi. Nah, kenapa saya tertarik untuk motoran ke tempatnya Pak Tony ini? Karena gara-gara Pak Tony mengirimi saya video tentang kerambanya, makanya saya tertarik. Nah, kayak gini Om, posisi kerambanya. Nah, ini kan air minumnya. Nah, ini dapurnya ini Om ya. Dapur yang satu. Yang nomor 2-nya di situ tuh, di gubuk itu ya. Nah, di situ ada 2 gubuk Om. Nah, seperti ini tempatnya. Nah, ini tempat duduk. Ini tempat duduknya Om. Nah, ini pemancingannya. Tuh abang-abangnya udah pulang. Ya, Om ya. Di situ juga ada dapur, ada kamar mandi di situ. Nah, ini kamar mandi kita Om. Ini air bersih untuk mandi, untuk bilas. Seperti ini kamar mandinya Om. Ya, ala kadarnya. Nah, ini tempatnya Om. Nah, luas kok Om. Makanya dari itu saya akhirnya memutuskan hari ini berangkat ke Lampung. Nah, untuk ke Lampung ini saya ajak Sena dan Edi ya. Nah, Sena dia bawa sendiri motornya Yamaha Scorpio, dan Edi seperti biasa jadi boncengernya saya. Edi ini dulu pernah saya ajak juga keliling Sumatera sampai ke Sabang 0 km teman-teman. Untuk kali ini saya ajak lagi dia untuk ke Pantai Sari Ringgung teman-teman. Perjalanan kita mulai dari Tangerang, terus nanti kita akan melewati beberapa kota sebelum akhirnya nanti kita sampai di Merak teman-teman. Kita pasti akan melewati kota Serang ya teman-teman. Ini kita masih di kota Tangerang, tepatnya ini di sekitar Polres Tangerang, kota yang lama nih teman-teman. Nanti setelah itu kita gas terus sampai ke kota Serang ya teman. Untuk perjalanan dari Tangerang ke Merak diperkirakan sekitar 3 jaman lah ya teman-teman. Semoga aja nanti di perjalanan Sabtu pagi ini jalur jalanannya tidak macet. Untuk perjalanan saya menggunakan motor Suzuki Bandit 150. Untuk bensin juga sudah saya full tank. Nah, supaya nanti di perjalanan tidak perlu repot masuk ke SPBU gitu ya teman-teman. Suasana di perjalanan kebetulan hari ini cukup lengang. Mungkin karena ini hari Sabtu ya, banyak karyawan atau pegawai Pemda yang tidak masuk atau libur. Paling yang masih kerja itu yaitu karyawan atau buruh-buruh pabrik yang ada di sekitaran Tangerang, Serang, dan Merak gitu teman-teman. Lanjut kita
akan menuju ke dari Serang. Nah, ini kita melewati pasar kaget ya teman-teman, atau pasar hewan ini di sekitar masuk kota Serang teman-teman. Ya lumayan lah, agak sedikit tersendat lalu lintasnya. Tapi selepas dari pasar hewan ini, jalanan kembali lancar teman-teman. Begitu. Nah, setelah dari kota Serang, kita akan melewati kota Cilegon. Nah, kota Cilegon ini kota industri ya teman-teman. Banyak pabrik yang ada juga di kota Cilegon ini teman-teman. Nah, dari Cilegon kita terus akan menyusuri jalan ini sampai akhirnya nanti kita sampai di Merak, yaitu tempat kita akan menyeberang pakai kapal feri ke Bakahuni, Lampung, teman-teman. Nah, kita sekarang sudah di Cilegon. Sebentar lagi kita akan sampai di Merak. Nah, nanti di Merak kita akan pesan tiket ferinya melalui aplikasi Ferisi, di mana tiketnya itu harganya 64 atau 65.000 lah di buletin ya teman-teman. Untuk penumpang atau boncenger itu biasanya dihitung sama ya teman-teman. Jadi kita kalau bawa motor sendirian atau kita bawa boncenger, tarifnya sama, kurang lebih sekitar 65.000 teman-teman gitu. Oke, kita nanti lanjut lagi ya di ferinya teman-teman. Untuk trip motoran kali ini kita juga akan mancing ya teman-teman. Makanya tuh teman-teman lihat saya titip kulbok di motor teman saya si Sena, karena di motor saya udah ada boncenger si Edi, makanya tidak bisa nih bawa kulboknya. Memang kulboknya yang saya bawa tidak besar lah, cuma ukuran 12 liter. Makanya saya titip di motor teman saya tuh si Sena, diikat di belakang badan si Sena. Jadi ini kita sudah menuju atau mendekati ke kota Meraknya ya. Kita untuk nyebrang ke Bakahuni, Lampung, teman-teman. Ini kita berhenti dulu karena perempatan besar ini kita kena lampu merah. Oke, teman, kita lanjutkan nanti di Meraknya ya, teman. Sebelum kita naik ke kapal feri, kita putuskan untuk mampir dulu di warung untuk sarapan nasi uduk, biar nanti kita tidak kelaparan di kapal. Dan setelah kita loading kedua motor di kapal feri, kita lanjutkan untuk cari posisi biar dapat duduk lesehan. Nah, saat ini penumpang di kapal lumayan ramai nih teman-teman. Sepertinya mereka pada mau pulang balik ke Sumatera. Nah, ini kapal masih belum bergerak ya, belum jalan. Jadi kita masih cari-cari posisi di mana nih yang enak untuk nanti kita duduk selama perjalanan dari Merak sampai Bakahuni, yang diperkirakan mungkin sekitar 2 jam perjalanannya. Nah, akhirnya kita putuskan kita duduk aja di pinggir pagar kapal untuk lesehan seperti di foto ini, teman-teman. Setelah pelayaran selama 2 jam dari Merak sampai Bakahuni, akhirnya kita sampai juga di Sumatera. Kita lanjutkan perjalanannya melalui jalur lintas Sumatera menuju kota Bandar Lampung. Jalur
lintas Sumatera ini bagus sekali ya. Aspalnya mulus, jalannya lebar, kendaraannya juga tidak terlalu ramai. Karena banyak kendaraan yang turun dari kapal feri, mereka lewat jalan tol yang baru. Sedangkan kita motor tetap melewati jalur biasa, jalur standarnya. Nah, akibatnya jalan-jalan di jalur ini menjadi tidak terlalu ramai. Jadi kita bisa gaspol nih teman-teman. Rata-rata kecepatan motor saya di sini antara 80-90 ya teman-teman. Kita tidak bisa terlalu kencang juga karena saya kebetulan bawa satu pantat di belakang saya nih. Saya bawa boncenger si Edi teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlalu kencang juga nih. Perjalanan di jalur lintas Sumatera ini memang mengasihkan nih teman-teman. Ada tanjakan, ada pula turunan. Untung motor saya ini sudah saya ganti ya, gear depannya menjadi 14, gear belakang masih standar 45, sehingga rasionya 3,21, lumayan nih untuk akselerasi tanjakan, yahut banget nih teman-teman. Ditambah lagi motor saya ini sudah dipasang banyak doping ya teman-teman. Salah satunya yang saya pasang adalah kabel kuil luminor yang orang sering plesetin, itu kabel setan, sehingga kita ngegasnya itu berasa banget ngisi teman-teman. Gasnya padat, maunya kencang terus ya teman-teman. Terus di motor saya juga sudah dicemplungin 4 keping BRQ, dimana dengan alat atau dengan produk BRQ itu kita cukup mengisi bensin Pertalite, tapi merasakan seperti mengisi bensin Pertamax begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Jadi nanti setelah ini kita akan melalui atau melewati kota Kalianda ya teman-teman. Kita tidak mampir di kota Kalianda, kita lewat terus karena kita mengejar waktu agar cepat sampai di tempatnya Pak Tony, Kerambah Ampung Mancing di Pantai Sari Ringgung teman-teman. Selepas dari kota Kalianda, kita masih gaspol menuju kota Bandar Lampung. Kita gaspol rata-rata kecepatan sekitar 80-90 km per jam. Nah teman bisa lihat di depan saya itu teman saya Sena yang mengendarai motor Yamaha Scorpio dengan cc 225 melaju kencang. Nah, saya yang menggunakan Suzuki GSX Bandit dengan cc 150 plus boncenger tidak kalah juga cepat dengan teman saya Sena. Teman Sena sudah laju melewati mobil ini yang di depan ini, HS van. Saya lagi tunggu kesempatan juga agar saya bisa melewati mobil van putih ini. Saya masih mencari-cari celah, di mana saya lihat dulu di depan lawan arah harus bersih atau bebas kendaraan, baru saya bisa melewati mobil HS van putih ini teman-teman. Setelah saya lihat kondisi oke, memungkinkan, saya bisa gaspol melewati van-nya ini juga dengan kecepatan penuh teman-teman. Karena motor saya ini terus terang sudah full doping ya teman-teman. Jadi saya nggak khawatir untuk gaspol ini.
akhirnya terkejar juga motor teman kita Sena dengan Yamaha Scorpio-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu di depan kita teman kita sedang ngebut. Tapi saya juga tidak kalah ngebutnya di samping belakang motor Sena, teman-teman. Oke, kita gas terus sampai kota Bandar Lampung. Oke, teman-teman. Setelah perjalanan 1 jam dari Bakahuni, kita sudah mulai mendekati kota Bandar Lampung. Nah, sekarang kita sudah mendekati Gapura Bandar Lampung yang biasa anak-anak motor suka mejeng foto. Kita pun juga ikutan mejeng foto di sana, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memasuki kota Bandar Lampungnya. Suasana kota tidak begitu terlalu ramai. Nah, kita sekarang akan mencari Indomart dulu. Kita pengen belanja perbekalan yang nanti digunakan untuk konsumsi di atas bagan apung mancingnya, teman-teman. Di Indomart kita belanja nggak banyak macam ya, kita belanjanya cuma Indomie, kopi, dan lain-lain saja. Setelah itu kita lanjutkan perjalanannya ke titik akhir, yaitu ke Pantai Sariringgung yang ada di Kabupaten Pasawaran. Jadi kita mengarahkan Google Map-nya ke Pantai Sariringgung, teman-teman. Untuk menuju ke titik akhir, yaitu ke Pantai Sariringgung, jalanannya memang tidak terlalu lebar ya teman-teman. Makanya kita di sini motorannya tidak berani terlalu ngebut gitu teman-teman. Jalanannya juga agak berkelok-kelok, terus agak nanjak turun naik juga nih teman-teman, walaupun tidak terlalu tinggi. Nah, di sini nanti kita akan melewati belokan ke kiri yang arahnya ke Pantai Mutun, tempat rekreasi yang cukup terkenal juga di Lampung. Namun kita tidak ke arah Pantai Mutun teman-teman, tapi kita tetap lurus di jalan ini ya. Nanti sampai mendekati ke titik yang ada belokannya yang arahnya nanti ke Pantai Sariringgung. Cuma terakhir, beberapa tahun terakhir, Pantai Sariringgung pemiliknya sedang ada kasus sengketa. Tidak tahu saya juga masalah sengketa apa, sehingga jalanan yang biasa masuk untuk ke Pantai Sariringgung ditutup. Nah, akhirnya kita terpaksa harus melewati jalur alternatif, di mana jalur tersebut melewati perkampungan, di mana jalannya sangat kecil ya teman-teman. Cuma untuk motor masih bisa lewat. Jadi arahnya kita nanti mencari SD. Nah, SD ini Masuk. lalu di sebelahnya ada jalan kecil, kita belok ke kiri. Nah, dari sini kita ikuti terus jalannya sampai ke bibir pantai, teman-teman. Perkampungan nih. Memasuki jalan di perkampungan ini memang sebagian besar sudah diaspal ya, teman-teman. Tetapi tidak sampai ke bibir pantainya. Jadi di pertengahan jalan nanti kita akan ketemu juga jalan yang non aspal, yaitu jalanan tanah yang masih berbatu begitu teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati bawa motornya nih teman-teman, begitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini potongan jalan yang sudah non aspal, jadi berupa tanah
lalu ada kerikil-kerikil batu juga. Kebetulan cuacanya belakangan ini sedang panas, sehingga jalanannya ini kering. Jadi nggak kebayang juga sih kalau jalanan ini habis kesiram hujan, wah tanahnya basah, lengket, bakalan susah bawa motornya lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pinggir pantainya. Nah sebelumnya kita parkir motor dulu di sini. Tapi kalau kita yang akan menginap di Keramba, nanti motornya itu akan dipindahkan sama petugas parkirnya, dipindahkan ke rumahnya untuk bermalam di sana. Jadi motor kita aman, tidak dibiarkan di pantai gitu. Makanya nanti kita titip kunci ke petugas parkirnya. Untuk biaya parkirnya itu semalam 25.000 ya teman-teman. Nah selanjutnya nanti kita akan berjalan ke pantainya. Nah nanti dari pantai ini kita akan dijemput oleh perahunya Pak Tony untuk diantarkan ke Keramba Apungnya. Nah, sekarang kita sudah di dalam perahu Pak Tony, kita sedang mengarah ke rumah Keramba Apungnya ya, teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mendekat di rumah kerambanya. Nanti kita akan naik ke dalam kerambanya gitu teman-teman. Nah kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung atau jalan-jalan ke Lampung. Tepatnya saya sekarang berada di Pantai Sariringgung dan saya sekarang ada posisinya di atas Keramba Apung Mancing. Ini miliknya Pak Tony yang ada di Facebook ya. Mungkin teman-teman pernah lihat postingannya Pak Tony, keramba mancingnya di Pantai Sariringgung. Hari ini saya bertiga nih, saya dengan Edi, lalu itu ada Sena lagi break dulu istirahat. Kita motoran berdua, kita ke Pantai Sariringgung yang ada di Lampung. Kita akan coba mancing ya, mancing cumi atau mancing ikan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya pemandangan, kondisi keadaan Keramba Apung mancingnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini kerambanya ya. Ini kerambanya. Dia modelnya 4 persegi panjang. Ini luasnya kurang lebih hampir sebesar lapangan basket, lebih besar sedikit dari lapangan basket.
Jadi dia ada dua ujung. Jadi sisi ujung sama sisi ujung sini ya. Nah, untuk sisi ujung yang ini posisinya di timur, teman-teman. Ini yang di timur. Ini ada ruangan untuk istirahat. Lalu di ujung itu kita lihat apa ya? Kita lihat di ujung itu apa nih? Nah, yang di ujung ini toilet ya. Toilet, jadi mungkin buat buang air besar atau buat mandi bisa di sini. Nih disediain air bersih untuk teman-teman mandi atau untuk cebok atau apa. Ini ruang toiletnya, teman-teman. Lalu kalau yang di ujung sisi satunya lagi itu adalah dapur ya, teman-teman. Disediain sama pemilik kerambanya. Ini ada kompor, ada panci, ada gelas, lalu ada galon air minum juga di sini. Ya, teman-teman, ada gas, disediain gas juga. Nah, sama seperti yang di ujung juga itu. Yang di ujung itu ada ruangannya untuk istirahat. Lalu di sisi sana ada toilet. Ada toilet sama dapur di sana. Nah, untuk biaya penginapannya itu semalam kena 50.000 ya, teman-teman. Lalu kalau yang tidak menginap, artinya pergi pagi pulang sore, itu biayanya 35.000, begitu, teman-teman. Tapi itu semua sudah termasuk antar jemput PP gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan coba mancing cumi di sini. Bagaimana hasilnya? Ya kita lihat saja. Semoga saja kita mendapatkan cumi-cuminya yang bagus di sini ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai acara mancingnya ya, teman-teman. Let's go.